better, bikin hidup lebih baik. Saya mau menyapa saudara-saudara yang baru bergabung, banyak yang dari Papua pagi hari ini, terutama saudara-saudara yang selama ini kehilangan signal untuk beberapa minggu. Mereka sudah kangen mendengarkan Making Life Better. Jadi saya mau menyapa Anda semuanya. Mulai dari Jayapura, Timika, Manokwari, Sentani, terutama saudara-saudara yang mendengarkan Making Life Better lewat radio Suara Tabi, dan saudara-saudara yang barangkali selama ini mendengarkan lewat radio Suara Papua yang ada di Sorong, saya menyelami Anda semuanya. Tidak lupa yang di NTT, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, dan saudara-saudara yang ada di Sabah, karena banyak saudara-saudara yang mendengarkan dari Sabah. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan sebuah ayat yang saya pikir ayat ini sangat bagus sekali untuk kita semuanya. Saudara-saudara, mari kita akan membaca sebuah ayat yang bunyinya tertulis dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Filipi pasal yang keempat ayat 12 dan 13. Saudara-saudara, jangan lupa Filipi pasal yang keempat, ini ayat ini bisa menjadi patokan buat saudara-saudara. Ayat bisa menjadi pegangan. Sudah menemukan? Bunyinya begini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ayat yang berikutnya ini jangan pernah diambil, dicopot, lepas dari kata-kata yang sebelumnya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar atau kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara paling suka ayat yang ke-13, iya kan? Bunyinya bagaimana? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita ucapkan sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini moto Rasul Paulus. Ini slogan Rasul Paulus, ini prinsip Rasul Paulus, ini nilai Rasul Paulus yang membuat dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dari seorang teroris, dari seorang penganiaya gereja, dari seorang yang anti Kristus, dari seorang yang tunduk kepada peraturan-peraturan tua-tua Yahudi atau Sanhedrin, dia menjadi seorang rasul yang dalam waktu 10 tahun, dia bisa menaklukkan 4 provinsi. Luar biasa saudara-saudara. Dan rasul yang pernah digebuki berkali-kali, karam kapal, dipagut ular, kelaparan terpaksa, hampir mati beberapa kali, bahkan pernah buta. Rasul yang dalam keadaan umur yang sudah uzur, menderita penyakit kanker mata, dalam keadaan kedinginan dan hampir mati, masih bisa menuliskan sebuah prinsip hidup. Saya yakin prinsip ini bukan prinsip yang biasa. Seandainya semua orang percaya, seandainya saudara dan saya bisa memiliki satu prinsip ini saja dalam hidup, saudara pegang prinsip ini, saya jamin saudara akan melakukan perkara-perkara yang besar. Apa bunyinya tadi? Segala perkara, semua bilang segala perkara. Di dalam bahasa Inggris ditulis seperti ini, I can do all things. Dalam bahasa Inggris lebih mudah untuk dicerna saudara-saudara. Di dalam bahasa Inggris dituliskan I can do all things. Semua bilang all things. Nah, saya mau mengatakan ini kepada saudara-saudara yang sangat penting yang harus saudara pegang pertama-tama dalam hidup ini adalah I can. I can. Semua bilang I can. Apa itu I can? Itu adalah sikap. Sikap optimis bahwa Anda mampu melakukan sesuatu dalam hidup ini. Setiap orang yang mau berhasil, setiap pengusaha, setiap perintis gereja, setiap hamba Tuhan, setiap bisnismen yang berhasil, di benaknya sudah tertanam I can. Sebab kalau belum apa-apa saudara sudah mengatakan I can,
saudara langsung diblokir oleh pikiran Anda sendiri, saudara tidak akan pernah berhasil. Maka dalam hidup ini kalau saudara ingin melakukan perkara-perkara yang besar, awal dari segalanya adalah saudara harus menanamkan kebenaran ini. I can. Semua katakan kepada teman yang ada di samping saudara, I can. Amin. Nah, mengapa Rasul Paulus mengatakan I can? Bukan sekedar berteori, karena dia pernah mengatakan begini, I have learned the secret in living in every situation. Saya sudah belajar rahasia kehidupan. Jadi ini bukan berdasarkan atas kebenaran firman yang baru kita baca, berdasarkan Rasul Paulus pengalamannya yang luar biasa. Dari pengalaman ke pengalaman, dari pengalaman ke pengalaman, dia bisa menyimpulkan, saya bisa melakukan semuanya ini melalui kekuatan Kristus. Berapa kali saudara terbentur dan tidak bisa berhasil karena belum apa-apa, aduh Bapak terlalu sulit ini. Aduh bagaimana nanti kalau kita kekurangan dana? Lalu sumber dananya dari mana? Bagaimana kalau nanti orang-orang di kampung itu menganiaya saya bagaimana? Bagaimana kalau dia menolak cinta saya? Bagaimana kalau mertua tidak setuju? Atau bagaimana kalau calon mertua tidak sepakat dengan niat saya? Belum apa-apa, saudara sudah bagaimana jika tidak? Bagaimana kalau mereka menolak? Bagaimana kalau saya gagal? Belum apa-apa. Anda sudah gagal sebelum melaksanakan karena sudah berpikir Anda akan gagal. Katakan, I can do all things. Agak keren. Ngomongnya dengan logat bahasa Inggris. I can do all things. Amin. Coba pelajari pelajaran hidup Rasul Paulus, saudara-saudara. Di dalam perjalanan penginjilan, saya harap yang sekolah SPPT sudah belajar perjalanan misi Rasul Paulus. Luar biasa. Orang yang barangkali, mohon maaf nih, tidak sempat ikut SPPT, tidak ada gelar STH, ya kan? Bisa merintis gereja di 4 provinsi dalam waktu 10 tahun. Dia menyadari itu semua bukan karena gelar. Itu bukan karena kehebatannya dia. Bahkan pengakuannya kepada jemaat di Korintus, aku datang dengan hikmat Tuhan, bukan dengan hikmat duniawi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dapat kukerjakan di dalam Dia. I can do. I can do. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya masih ingat waktu memulai pelayanan di sini. Ada beberapa orang yang mulai sanksi, Paulus, sudah enak kamu ada di Malang, mengajar di sebuah sekolah teologi, udah jadi kepala bagian kemahasiswaan lagi. Ya kan, banyak undangan pelayanan setiap akhir minggu. Saudara-saudara, saya diberkati oleh Tuhan. Kenapa ke Bali memulai sesuatu yang awal tidak kenal banyak orang? Ada yang tidak senang lagi dengan Anda datang ke Bali. Saudara-saudara, secara manusia saya bisa ciut hatinya. Secara manusia kalau dengar suara manusia, saya bisa batal mendarat di Bali. Bahkan waktu pendeta Rod Plummer yang besok saya undang untuk hadir di sini tanya, kamu mau di sini atau mau di Malang? Istri saya bilang mau di Malang, tidak mau di Bali. Karena di Bali kita belum tahu. Kita mau pelayanan apa, tinggal di mana, hidupnya bagaimana. Sedangkan di Malang sudah ada nama. Di sini saudara-saudara tidak ada orang yang kenal kami, mengundang kami hanya satu barangkali. Tetapi karena saya punya filosofi mirip Rasul Paulus, I can do all things. Akhirnya saya bisa mendarat di sini dan kami putuskan tinggal di Bali 21 tahun yang lalu. Saudara-saudara, saya belajar dalam hidup ini, kalau apa yang kita lakukan karena Kristus, kalau apa yang kita lakukan karena visi dari Tuhan, kalau apa yang kita lakukan bukan untuk ambisi pribadi, tetapi oleh karena kita menjalankan keinginan Tuhan, jangan takut dengan tantangan. Tantangan adalah bagian daripada proses untuk saudara menyaksikan hal-hal yang besar yang Tuhan mau lakukan. Oleh karena itu, sikap kita sebagai orang percaya seharusnya kita senang dengan tantangan, bukan takut dengan tantangan. Amin. Jadi Marcel, kalau nanti kamu misalkan naksir cewek nih ya, belum apa-apa kamu sudah tidak disetujui oleh orang tua, kamu harus bersyukur. Itu tantangan. Iya kan? Kamu nanti mau kuliah, belum apa-apa sudah dapat tugas yang berat, itu harus disyukuri, itu tantangan.
tantangan adalah bentuk dari proses di mana Tuhan akan membawa Anda ke level yang lebih tinggi. Maka jangan takut tantangan. Apalagi kalau yang memberi visi adalah Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, katakan I can do. 1, 2, 3. Nah, saya suka dalam bahasa Inggris, all things. Semua bilang all things. Segala perkara. Bukan hanya hal-hal tertentu. Rasul Paulus memasukkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dalam bahasa Inggris, I can do all things. All things. Semua. Semua yang kadang-kadang dianggap tantangan, kesulitan, pergumulan, persoalan, masalah apapun juga yang diizinkan Tuhan masuk dalam hidup saudara, all things Anda bisa selesaikan. All things, bukan few things, bukan specific things. All things, all things. Mau itu masalah penyakit, masalah keuangan, masalah masa depan, masalah pernikahan, masalah apa yang sempat singgah dalam hidup saudara, Anda bisa menyelesaikannya, kata Rasul Paulus. All things, katakan kepada teman saudara, all things. Amin. Ada enggak saudara-saudara yang pernah berpikir, aduh yang ini saya bisa selesaikan, yang ini saya pikir Tuhan bisa menolong saya menyelesaikan. Tapi yang satu ini rasanya tidak mungkin, ya kan? Rasanya tidak mungkin, sulit, ya kan? Oh yang ini bisa, yang ini, waduh, kelihatannya akan makan waktu terlalu lama. Untuk saudara-saudara, I can do all things, all things. Saya punya kerinduan bisa memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, bisa membuat mereka yang selama ini mungkin merasa macet, mandek, tidak bertumbuh, tiba-tiba mendapatkan pewahyuan. Bagaimana mereka bisa diperlengkapi supaya bisa menjadi hamba Tuhan yang maju. Saudara-saudara, kemarin saya dapat telepon. Tanggal 11 Juli atau tanggal 12 Juli sampai 14 akan kita adakan pelatihan di sini. Langsung dari Australia yang datang ke sini untuk melatih hamba-hamba Tuhan perintisan tuh Bu Lydia. Jadi organize dari sekarang, kita bisa 100 orang bahkan kali dipaksakan bisa ini. Iya kan? Mungkin kita sewa tempat yang lain. Buku sedang mau dicetak dan sebagainya. Saudara, saya yakin semua bisa diselesaikan. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. All things, semua bilang all things. Siapa yang belum apa-apa sudah mengatakan, saya wajah pas-pasan begini laku kawin saya. Saudara belum apa-apa sudah mengatakan kira-kira bagaimana nasib saya nanti ya. Ya kan? Saudara-saudara, Tuhan bisa bekerja dengan segala macam cara untuk memberkati saudara. Jangan pernah meremehkan saudara-saudara, ya kan? Saya pernah melihat ada orang yang dulu pernah mengeluh, Pak, wajah saya pas-pasan, saya pengen menikah dengan bule, bisa atau tidak? Bisa, saya sudah menyaksikan banyak tuh. Jadi jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Amin, haleluya. Jadi Novi bagaimana? Kau jangan pernah meremehkan saya, ini anak dari Nias, korban tsunami, bagaimana saya bisa menjadi orang besar. Saudara bisa menjadi orang besar dengan visi yang besar, dengan Allah yang besar. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. All things. Segala perkara. Apapun juga. Yang penting sikap itu harus Anda tanamkan. Makanya kalau dikasih tugas, jangan belum apa-apa mengatakan, lihat dulu persoalannya. Dia bilang, saya perintahkan kamu ya, bawa bantuan ke tempat ini, karena di sana baru ada gempa. Waduh nanti bagaimana Pak? Tinggalnya saya di mana? Nanti kalau saya ada masalah bagaimana Pak? Belum apa-apa sudah lihat masalahnya. Lihat peluangnya. Lihat apa yang bisa Anda lakukan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau yang akan tamat ini akan diutus masuk desa. Ini saya baru dikasih foto ini, ada SMP yang ditutup. Karena tidak dikelola di Amanuban Timur. Gedungnya masih ada full.
tidak dikelola, sayang sekali. Sehingga anak-anak itu sekolahnya harus jalan 12 kilo. Ya kan? Jadi kalau saya perintahkan kepada Ibu Utari misalkan aja, ya kan? Atau Ibu Devi, ya kan? Jadi kepala sekolah misalkan. Bagaimana? Ya kan? Pindah ke Amanuban Timur. Saudara-saudara, belum apa, aduh nanti makan apa saya di sana? Bagaimana saya tinggal di mana? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup